dari pagi dibunyikan gondang. Gondang itu namanya gondang Sabangunan. Tujuannya itu untuk memanggil arwah-arwah nenek moyang untuk bersedia datang reinkarnasi, berbicara kembali, ngasih petunjuk-petunjuk kepada turunan-turunannya. Setelah gondang atau musik Batak dimainkan, upacara dimulai. Di sini mereka akan melakukan pemanggilan roh nenek moyang di Jabubona atau altar tempat melakukan tarian tortor di sebelah kanan dalam rumah. Sejarah Gondang Batak 1. Asal-muasal Gondang Batak. Ada yang tahu di mana Danau Toba berada? Iya, tepat sekali. Danau Toba berasal dari Sumatera Utara, yang juga merupakan asal-muasal alat musik gondang Sabangunan. Sama seperti Danau Toba, alat musik jenis ini juga sangat identik dengan suku Batak, sehingga sering dikenal dengan istilah gondang Batak. Pada masa pra-Kristen, etnik Batak Toba masih melakukan beragam ritual adat. Ritual tersebut seperti upacara penggalian tengkorak atau menghokol holi dan pemujaan terhadap roh nenek moyang atau upacara memelet. Ada juga upacara korban oleh suatu desa atau yang biasa dikenal pesta bius. Sementara alat musik gondang Batak dianggap sebagai perantara antara pelaksana upacara dengan para dewa. Seperti Dewa Pencipta atau Ompu Mula Jadi Nabolon, Dewa Bantara Guru atau roh dari para leluhur, serta kekuatan lain. Namun, seiring masuknya agama Kristen, upacara adat tersebut mengalami pergeseran. Berdasarkan tradisi Batak, kata gondang artinya seperangkat alat dan asambel musik, serta komposisi lagu yang difungsikan sebagai pengiring tarian manortor. Berdasarkan asambelnya, gondang terbagi menjadi dua jenis, yaitu gondang Hasapi dan Sabangunan. Gondang Sabangunan ini terdiri dari 1. Alat musik tiup, sarune bolon. Sarune bolon memiliki fungsi sebagai sebuah alat untuk memainkan melodi yang memiliki double reed atau reed ganda. Jika dilihat secara sekilas agak mirip dengan seruling biasa, yaitu memiliki 6 lubang nada. Namun, umumnya alat musik tiup ini terbuat dari bahan logam. Dua, kendang atau taganing. Taganing memiliki peran penting dalam gondang Batak ini, yaitu sebagai melodis serta penguasa repertoar. Dalam kata lain, taganing bertindak sebagai dirigen atau pemberi isyarat ritme yang harus diikuti dan dipatuhi oleh alat musik lainnya. Biasanya, taganing terdiri dari 5 kendang. Tiga, kendang besar atau gordang. Tak jauh berbeda dengan taganing, gordang juga memiliki fungsi sebagai pemain instrumen ritme variabel. Hanya saja, gordang memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan kendang pada taganing.
4. Gong atau ogung. Ogung merupakan sejenis gong yang biasanya terdiri dari 3-4 buah, yaitu ogung oloan, ogung ihutan, ogung panggora, dan ogung doal. Fungsi alat musik ini dalam gondang Batak yaitu sebagai pembentuk ritme yang konstan. 5. Perkusi atau hesek. Meski alat dan suaranya terlihat sederhana, perkusi atau hesek memiliki peran penting dalam alat musik gondang Batak. Sebab, hesek berfungsi sebagai pemersatu atau penuntun instrumen lain untuk membuat nada yang beriringan. Dalam kepercayaan lama orang Batak, gondang Batak, Partaganing bersama Parsarune disejajarkan dengan dewa. Sebab, keduanya dianggap mampu menyampaikan semua permohonan atau harapan kepada Debata Mula Jadi Nabolon, yaitu penguasa tertinggi mikrokosmos dan makrokosmos. Dahulu untuk menjadi Partaganing, harus berguru pada Pargonsi, pemain musik gondang yang punya keahlian bermusik. Namun, konon, ada pula yang mendapatkan keterampilan itu dari Batara Guru yang disebut dengan talenta. Pertunjukan gondang Sabangunan saat ini lebih menonjolkan aspek hiburan. Kesakralan gondang mulai luntur. Bahkan, di banyak momen perayaan tradisional, seperti pernikahan, kelahiran, dan kematian, sebagian masyarakat Batak tak lagi menggelar gondang. Namun gondang masih bertahan hidup dalam konteks agama Parmalin yang masih mempergunakan musik ini dalam konteks aslinya. Mereka menggunakan musik untuk menghormati nenek moyang dan menyampaikan doa ke Debata Mula Jadi Nabolon.